얼마나 비싼 건데 그게 최첨단 지금 미세한 게. 네. 죄송합니다. 제가 이거를 처음 보는 거라 가지고. 왜 이러는 거야? Halo kaum rebahan, pernahkah kalian berpikir kalau orang yang selalu kalian anggap lemah ternyata dia cuman menahan dirinya supaya nggak menyakiti siapapun? Yaps, itu adalah inti cerita dari alur film kali ini yang berjudul Sunflower, dimana orang yang selama ini dianggap lemah dan culun ternyata sekalinya ngamuk tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari amukannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, silakan siapkan gorengan dan juga ngumbenya. Mari langsung saja kita ke alur filmnya. Dan ini dia, Sunflower. Diawali dengan seorang pria yang sekilas terlihat culun dengan kemeja lengan panjangnya sedang menulis buku harian di dalam bus. Pria culun ini bernama Tae-sik. Hari itu ia baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun lamanya. Belum diketahui alasan kenapa ia bisa sampai masuk penjara. Namun yang pasti setelah bebas, Tae-sik berjanji tidak akan pernah lagi meminum minuman keras, berkelahi dan juga menangis. Setelah bebas, Tae-sik lantas pergi ke sebuah restoran kecil di tengah kota untuk menemui ibu angkatnya. Namun setelah sampai di sana, anak dari ibu angkatnya, kita panggil saja Hyuju, nampaknya tidak terlalu suka dengan Tae-sik. Ia pun dengan nada tinggi memintanya pergi ke tempat pemandian umum dan tidur di sana karena ibunya hari itu tidak ada di rumah. 요즘 모자라지? 어? 갈 데가 없는데요. Sesampainya di tempat pemandian umum, Tae-sik yang hendak membuka loker di sana pun dibuat terheran-heran dengan teknologi loker yang ada di sauna. Ya maklum, soalnya Tae-sik selama 10 tahun berada di dalam penjara dan zaman sudah semakin maju. Mendengar Tae-sik malah memain-mainkan kunci loker, penjaga sauna itu pun mencoba memperingatinya dengan wajah yang disangar-sangarin. Namun saat Tae-sik membuka bajunya, alangkah terkejutnya orang-orang yang ada di sauna karena tubuh Tae-sik yang penuh dengan ukiran tato layaknya seorang bos gangster. 그렇게 돈 많아요? 아니 물어줄 거냐고. 죄송합니다. 죄송합니다. Kita beralih di tempat lain dengan seorang preman yang bernama Changmu yang saat itu sedang memarahi anak buahnya. Belum siap melampiaskan emosinya, tiba-tiba Tae-sik datang menemui Changmu untuk menyapanya karena mereka dahulu berteman. Dan anehnya saat melihat Tae-sik, Changmu langsung keringet dingin padahal sekilas Tae-sik terlihat seperti pria culun yang tidak bisa apa-apa. 나 그래도 나왔는데 내가 네 얼굴도 안 보면은 갈게. Bahkan tidak hanya di situ, saat Tae-sik menemui temannya yang lain yakni Yang Ki yang juga sahabat dari Changmu, ia juga sangat khawatir dan ketakutan setelah mengetahui kalau Tae-sik sudah bebas dari penjara. 저 새끼 앞으로 뭐 하는지 감시 잘해. 알겠습니다. 척하고 있네. Karena hari sudah mulai malam, Tae-sik pun kembali ke tempat ibu angkatnya karena tidak ada tempat lain lagi yang bisa ia tuju. Melihat Tae-sik yang sudah bebas dari penjara, ibu angkat Tae-sik pun amat senang melihatnya. Namun ada satu hal yang janggal. Tae-sik sendiri nampaknya sangat takut menatap wajah ibu angkatnya dan terus-terusan meminta maaf. Dan untuk Hyuju sendiri, ia masih tetap judes dan tidak mau menerima Tae-sik sebagai kakak angkat. Beralih di tempat lain yakni di pasar dengan seorang politikus yang bernama Cho Pan-soo yang hari itu mencoba menjilat masyarakat di pasar untuk mau mendukung dan memilihnya menjadi calon DPR setempat yang katanya akan mengangkat harkat dan martabat para pedagang dan masyarakat yang ada di sana. Namun ya, pasti kalian juga paham lah yang namanya juga politikus. Kalau mengharap janjinya bisa ditepati, yo ndak mungkin. Soalnya janji-janji mereka itu koyo telek.
Kembali dengan Tae-sik yang hari itu datang kepada seorang dokter untuk menghapus seluruh tato yang ada di tubuhnya. Karena ia tidak ingin orang-orang selalu takut kepadanya ketika melihat tato yang ada di tubuhnya. Namun walaupun tato itu bisa dihilangkan, nyatanya Tae-sik harus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang sangat banyak karena biaya untuk menghilangkan tato itu sangatlah mahal. 정확하게 견적을 뽑아본 게 괜찮을 것 같은데. Sekembalinya ke rumah, Tae-sik yang sedang melamun di atas loteng sambil merokok tiba-tiba dimarahi oleh Hyuju karena ia tidak suka dengan bau rokok. Sambil menceramahinya, Hyuju sendiri nampaknya sedang ada masalah karena wajahnya terlihat memar seperti habis dibully. Tae-sik yang bertanya pun tak dijawab serius oleh Hyuju dan malah balik memarahi Tae-sik untuk segera berhenti merokok. 오빠라고 부르지. 진짜 놀고 있다 하소 그냥. 안 내려가? Keesokan harinya, Tae-sik yang sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel mobil pun didatangi oleh dua orang polisi yang saat itu hendak melihat apakah Tae-sik sudah benar-benar berubah atau masih sangat kejam seperti dahulu. Namun setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Tae-sik yang saat ini sangat jauh berbeda dengan Tae-sik 10 tahun yang lalu. Dan kita akan kembali ke 10 tahun yang lalu untuk mengetahui sekejam apa sebenarnya Tae-sik. Ternyata dahulu Tae-sik dikenal kejam dan ditakuti karena dia mampu menghabisi siapapun yang menantangnya, walaupun itu 1 versus 10. Dan pada tahun-tahun itu ia berhasil menghabisi bos gangster yang bernama Choi Do-pil yang saat itu berkuasa di daerah tersebut hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Chang-moo dan Yang-ki yang pada awalnya adalah anak buah Do-pil pun tunduk kepada Tae-sik setelah gengnya diambil alih. Dan alasan Tae-sik dipenjara adalah karena ia membunuh Do-pil saat hendak mengeroyoknya. Setelah Do-pil tewas dan Tae-sik dipenjara, Chang-moo dan Yang-ki berleha-leha menikmati semua kekuasaan yang ditinggalkan oleh Tae-sik. Namun tidak berselang lama, salah satu anak buah Do-pil yang bernama Byung-jin bekerja sama dengan Cho Pan-soo yang saat itu baru menjadi politikus yang menguasai daerah tersebut. Namun rupa-rupanya Byung-jin hanya menjadi peliharaan Cho Pan-soo, sementara Chang-moo dan Yang-ki akhirnya menjadi anak buahnya. 짜고 친 것처럼 이렇게 비가 그칠 줄 알았겠지만 어디 세상이 지 맘대로 돌아가냐? Beralih ke sebuah kampus dengan Hyuju yang sedang kuliah mata pelajaran matematika yang sangat ruwet. Dan ketika pelajaran selesai, tidak disangka Hyuju melihat Tae-sik yang saat itu sedang berada di kampus dan katanya hendak melanjutkan kuliah di sana. Dan tidak disangka ternyata dosen matematika yang selama ini mengajar Hyuju di kampusnya juga mengenal Tae-sik. Lebih tepatnya mereka dahulu pernah dekat satu sama lain. 왜 안 만나줬니? 내가 미안하단 말 말고 할 말 미안하단 말 하라고. Sekembalinya dari kampus, Tae-sik yang sedang jalan-jalan sambil jajan di pinggir jalan dengan Hyuju tiba-tiba dihampiri oleh segerombolan anak muda yang sok jago dan langsung menerjangnya. Pemuda yang kita sebut saja si Bambang ini pun terus berusaha mengajar Tae-sik sekuat tenaga karena ia cemburu melihat Hyuju jalan berdua, padahal Hyuju sendiri tidak menyukai si Bambang. 내가 2년 전부터 지 말았다고. Namun ketika ia mengeroyok Tae-sik bersama teman-temannya hingga bajunya sobek roek, disitulah mereka langsung ketakutan karena melihat tubuh Tae-sik yang penuh dengan tato layaknya seorang bos gangster. Beberapa hari kemudian di kediaman Cho Pan-soo, ia mengundang Chang-moo dan Yang-ki untuk membalas rencana mereka membangun sebuah mall megah yang saat itu sedang dalam tahap pembangunan. Namun pembangunan itu tidak berjalan lancar karena ada satu restoran kecil yang tidak mau pindah dari proyeknya. Dan restoran tersebut adalah milik ibu angkat Tae-sik. Karena sudah hilang kesabaran, Cho Pan-soo pun meminta Chang-moo untuk membongkar paksa restoran tersebut agar mall super megahnya bisa cepat diselesaikan. Namun ketika Chang-moo baru saja mengacak-ngacak restoran tersebut, alangkah terkejutnya Chang-moo kala ia mengetahui kalau Tae-sik adalah anak angkat dari pemilik restoran itu. 여기 왜?
Setelah gagal menghancurkan restoran tersebut, Cho Pan-soo pun diberitahu oleh Byung Jin kalau Chang-moo dan Yang-ki tidak akan pernah bisa menyentuh restoran tersebut karena ada Tae-sik di sana. Namun mendengar kenyataan itu, Cho Pan-soo tidak mau tahu dan tetap meminta mereka untuk segera menghancurkan restoran itu. Tidak peduli kalau ada Tae-sik, sang legenda hidup yang menjaga restoran tersebut. 더 이상 이 바닥 일을 안 하기로 마음먹었다. Hari demi hari berlalu, kini Tae-sik dan Hyu-ju pun semakin dekat satu sama lain layaknya adik dan kakak. Bahkan hampir setiap hari mereka belajar bersama. Dan sebagai anak angkat yang berbakti, Tae-sik pun tidak lupa memberikan hadiah kepada ibunya dan juga Hyu-ju dari gaji pertamanya setelah bekerja di bengkel. Melihat ketulusan Tae-sik memberikan hadiah itu, tentu ibu angkatnya sangat senang dan bangga memilikinya. Lalu kita akan kembali ke 10 tahun yang lalu untuk melihat awal mula Tae-sik diangkat menjadi anak oleh ibu Hyu-ju. Ternyata selama ini di penjara, Tae-sik sendiri tidak pernah dijenguk oleh siapapun selama bertahun-tahun, kecuali ibu Hyu-ju. Belum diketahui bagaimana awal mula mereka bisa bertemu. Namun yang jelas, ibu Hyu-ju selalu mengunjunginya selama 10 tahun untuk melihat keadaannya. Dan demi meringankan beban Tae-sik, ibu Hyu-ju juga memberikan buku harian kepadanya dan memintanya untuk mencatat apapun yang ia lakukan dan ia inginkan agar ia bisa menjadi lelaki yang lebih baik setelah bebas dari penjara. Dan sebab itulah Tae-sik berjanji tidak akan minum-minum lagi, berkelahi, dan juga menangis agar ia bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh ibu angkatnya. Beberapa hari kemudian, tidak disangka ternyata Byung Jin, orang yang dahulu kakinya dipatahkan oleh Tae-sik, datang kepadanya untuk membicarakan sesuatu. Ternyata hari itu Byung Jin meminta tolong kepada Tae-sik sekaligus memberitahu kalau Cho Pan-soo akan segera meratakan restoran milik ibu angkatnya. Byung Jin pun mewanti-wanti agar Tae-sik segera pergi dari sana bersama keluarganya. Karena apabila Tae-sik melawan Cho Pan-soo, mungkin saja nyawa Hyu-ji dan juga ibu angkatnya akan terancam. Dan benar saja, keesokan harinya Chang-moo dan anak buahnya kembali datang ke restoran ibu angkatnya untuk memaksanya pergi dengan segera. Hyu-ju yang baru saja pulang dari sekolah melihat ibunya dianiaya pun berusaha mengusir mereka dengan sebisa mungkin. Namun karena Chang-moo dan anak buahnya benar-benar menghancurkan restoran tersebut, Hyu-ju pun segera memberitahukan keadaan itu kepada Tae-sik. 도판 수지시죠? 그는 부르고 지랄이야. 별일도 아닌데. Tidak terima dengan apa yang telah mereka lakukan kepada ibunya, Tae-sik lantas mendatangi Chang-moo di kediamannya. Namun bukannya marah, Tae-sik ternyata hanya ingin berbicara empat mata dengan Cho Pan-soo dan memintanya baik-baik agar mereka tidak lagi mengusik keluarganya. Yang walaupun ibunya sudah disakiti dan restorannya dihancurkan oleh Cho Pan-soo, Tae-sik nyatanya tetap memegang teguh janjinya untuk tidak berkelahi lagi. 부탁드리겠습니다. 아쉽군. Namun beberapa hari kemudian, nyatanya permintaan baik-baik Tae-sik tidak digubris sama sekali oleh Cho Pan-soo. Ia malah dengan terang-terangan mengirim beberapa anak buahnya untuk memancing kemarahan Tae-sik agar ia kembali menjadi Tae-sik yang sangat kejam seperti dahulu. Tanpa segan, para anak buah Cho Pan-soo terus menghajarnya hingga babak belur untuk memancing emosinya. Bahkan sampai-sampai mereka nekat melukai bos Tae-sik yang saat itu hendak melerai. Namun nyatanya tetap Tae-sik masih memegang teguh janjinya untuk tidak berkelahi lagi. 야, 저것들 그냥 가는 저. 참말로 잘 참았다. Belum selesai dengan semua yang terjadi, tiba-tiba si Bambang bocil sok-sokan mendatangi Tae-sik di restoran untuk memancing emosi Tae-sik juga. Namun kali ini bukan dengan menghajar Tae-sik sampai babak belur, melainkan si Bambang mencoba melukai hati Tae-sik dengan mengungkit kembali rahasia yang mereka simpan selama 10 tahun. Yang ternyata Choi Do-pil, orang yang Tae-sik bunuh 10 tahun yang lalu, adalah anak kandung dari ibu angkatnya. Yang entah apa sebenarnya alasan ibu Hyu-ju sampai mau mengadopsi orang yang telah
telah membunuh anaknya sendiri. Yang jelas, mendengar kenyataan itu, Hyuju pun jadi amat terpukul. 친자식 칼질해서 했다 버린 새끼를 양아들로 삼고. Tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh ibunya, Hyuju lantas bertanya alasan ia mau mengadopsi pembunuh dari anaknya sendiri. Ternyata dahulu saat ibu Hyuju mengetahui kalau Tae-sik lah orang yang telah membunuh anaknya, ia juga merasa frustasi dan hendak mengutuk Tae-sik agar membusuk di dalam penjara. Namun setelah beberapa kali bertemu dengan Tae-sik, ia mulai menyadari kalau sebenarnya Tae-sik sendiri adalah anak yang baik dan bukan atas kemauannya sendiri untuk membunuh anaknya waktu itu. Karena nyatanya setiap kali mereka bertemu, Tae-sik selalu menangis dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia buat. Melihat ketulusan Tae-sik selalu menangis dan meminta maaf, akhirnya ia pun memutuskan untuk memaafkan Tae-sik dan mengadopsinya sebagai anak. 내가 미친 년이지. 괜찮은 녀석이더라. Beberapa hari kemudian, ibu angkat Tae-sik ternyata mendatangi Cho Pan-soo langsung untuk memintanya berhenti mengganggu keluarganya. Ia berani melakukan semua itu karena memiliki bukti-bukti kalau Cho Pan-soo lah orang yang dahulu meminta anaknya untuk membunuh Tae-sik 10 tahun yang lalu. Namun bukannya takut, Cho Pan-soo malah semakin bertekad untuk menghancurkan keluarga Tae-sik agar tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Tanpa memikirkan konsekuensinya, Cho Pan-soo bahkan nekat hendak membunuh Hyuju sebagai tanda keseriusannya. Setelah Hyuju terkapar di rumah sakit, Tae-sik kembali mendatangi Cho Pan-soo di kediamannya. Namun lagi-lagi bukannya marah, Tae-sik hanya bisa meminta tolong untuk tidak meneruskan tindakan kejamnya kepada keluarganya karena dia benar-benar tidak ingin berkelahi dan menjadi Tae-sik yang dahulu. Permintaan itu pun disetujui oleh Cho Pan-soo. Namun dengan syarat Tae-sik harus mau memberikan satu tangannya sebagai kontrak. Dan karena memang Tae-sik benar-benar tidak ingin lagi keluarganya terluka, ia pun merelakan urat nadi di tangan kanannya dipotong agar benar-benar tidak bisa berkelahi lagi. Namun setelah urat nadi Tae-sik dipotong, ternyata Cho Pan-soo tidak benar-benar menepati janjinya dan malah memanfaatkan keadaan karena Tae-sik yang saat ini sudah cacat. Tae-sik yang tidak ada di rumah dan ibunya yang sedang seorang diri di rumah pun dimanfaatkan oleh Yang-ki dan seluruh anak buahnya untuk langsung membunuh ibunya dengan sangat kejam. Dan begitu Tae-sik kembali, ia pun menangis sejadi-jadinya saat mengetahui ibunya telah tergantung secara mengenaskan. Masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, Tae-sik pun terus memanggil ibunya dan berharap kalau ibunya tidaklah benar-benar tewas. Namun apapun yang dilakukan oleh Tae-sik nyatanya sia-sia karena memang ia sudah kehilangan ibunya, orang yang paling ia sayangi selama ini. Di sisi lain, saat Tae-sik hendak berduka, ternyata Cho Pan-soo dan seluruh antek-anteknya merayakan kemenangan atas pembangunan hotel megah yang sudah tercapai. Tanpa merasa bersalah sedikit pun karena sudah merenggut nyawa seseorang demi ambisinya, Cho Pan-soo dengan segala kebusukannya pun merasa bebas karena sudah tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya. Namun, ketika ia benar-benar sudah merasa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya, tiba-tiba Tae-sik pun datang dengan menangis dan raut wajah yang sudah siap untuk menghabisi mereka. 속이 후련했냐? 얘 꼭 그랬어야 되냐? Ya, tentu kalian pasti sudah sering mendengar ungkapan jangan pernah mengganggu macan yang sedang tertidur. Karena jika sampai macan itu terbangun, maka tidak akan ada lagi tempat untuk kalian bisa lari. Ya, itulah yang akan dilakukan oleh Tae-sik karena Cho Pan-soo sudah benar-benar membuatnya murka. Yang walaupun urat nadinya sudah diiris, nyatanya Tae-sik masih mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya.
Dan setelah Taishik benar-benar marah, tidak ada satupun dari mereka bisa lolos dari amukannya. Yang walaupun Taishik seorang diri, ia mampu menghabisi seluruh anak buah Chow Pan-su dengan membabi buta. Bahkan Changmu dan Yang Qi sekalipun tidak bisa menghentikannya dan tewas di tangan Taishik. Dan Chow Pan-su sendiri yang sejak awal merasa tidak akan pernah tersentuh oleh Taishik, nyatanya ia hanya bisa terdiam dan terpaku kaku karena mengetahui bahwa malam itu hidupnya akan berakhir di tangan Taishik si culun yang sudah ia remehkan. 싸웠냐? Beberapa bulan kemudian setelah Taishik ikut tewas di dalam kobaran api di perkelahian terakhirnya, Hyuju yang saat ini sudah menjadi mahasiswi teladan sekaligus asisten dosen pun masih menyimpan buku harian milik Taishik untuk bisa mengenangnya. Bahkan Hyuju melanjutkan buku harian itu dengan menulis segala aktivitas dan keinginannya layaknya seperti Taishik, agar ia tidak melupakan ibunya dan juga Taishik yang sudah tiada. 뭔데? Tamat. Itu dia rangkuman film kali ini Sunflower. Terima kasih sudah mampir dan menyaksikan alur film kali ini sampai habis. Jangan lupa subrek dan juga like-nya karena dukungan kalian sangat membantu buat saya supaya saya semakin termotivasi dan semakin rajin untuk ngupload berbagai alur film untuk menemani hari-hari kalian yang lagi gabut. Jadi segitu aja alur film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.